Silakan yang ingin bertanya. Ya, Ibu Asmaul Husna ya. Beliau Dr. Asmaul Husna, Dekan Fakultas Ekonomi Umrah. Silakan Ibu. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak TGB, Tuan Guru Bajang, saya selalu ngikutin di Facebooknya, makanya saya paham sekali. Ya, jadi hari ini bisa ketemu, alhamdulillah. Mungkin tidak terlalu banyak, tapi memang agak ada yang mengganjal lah berarti. Pertama, saya mungkin sampaikan dulu, insya Allah Fakultas Ekonomi akan segera membuka ilmu ekonomi dan salah satu konsentrasinya adalah ekonomi syariah gitu. Jadi karena menurut kita ini sangat menarik ekonomi syariah. Jadi mohon doanya mudah-mudahan segera bisa kami realisasikan. Nah, pertanyaan saya adalah tadi kan Bapak sampaikan bahwa di Madinah Rasulullah ketika membangun pasar di Madinah itu kan artinya sudah jelas bahwasanya ekonomi syariah itu memiliki nilai-nilai yang luar biasa ininya, sehingga tergeruslah beberapa pasar Yahudi gitu. Nah, ini saya rasakan seperti ini. Kami beberapa waktu lalu kami mendirikan koperasi dengan model syariah di Umrah. Jadi salah satu bentuk kita adalah ketika anggota pinjam, kita tidak membebankan bunga atau apalah pokoknya. Jadi kalau pinjam 1 juta, ya 1 juta lah yang harus mereka bayar. Hanya saja pertama kami kewalahan ketika kami harus memodali ini, itu pertama. Kedua, ketika misalkan anggota yang pinjam itu terlambat membayar, karena kan kalau koperasi kan ini adalah modalnya anggota, sehingga tidak mengatakan ini, maksud saya itu berat sekali untuk untuk menjalankan syariah agar kita ekonomi itu bisa bergerak gitu. Jadi mungkin ada trik-trik tertentu sehingga ekonomi syariah ini yang seperti, ya jujur aja saya tertarik sekali kan yang waktu Rasulullah sampai seperti itu, sampai ekonomi Yahudi sampai tergerus itu kan berarti punya nilai-nilai luar biasa gitu. Kira-kira ada trik nggak Pak, gimana caranya agar mungkin kaminya yang kurang paham bahwa syariah itu sebenarnya tidak segitu-gitu kali gitu. Mungkin ada trik ini. Saya tahu itu coba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru mau langsung merespon? Terima kasih Bu Dr. Asmaul Husna. Jadi Al-Qardul Hasan itu sebenarnya kan bagian kecil dari ekonomi syariah. Dan itu bagian yang memang tidak boleh ada eksploitasi. Karena konsep meminjam itu dalam istilah kita kan Al-Qardul Hasan. Ya. Hasan itu artinya pinjaman yang baik. Nah, itu memang untuk orang-orang yang membutuhkan. Ya, orang-orang yang kesulitan. Tapi itu sebenarnya bagian kecil ya. Karena kalau kita lihat pasar yang dibangun oleh Rasul, itu lebih kepada aktivitas produktif. Jadi upaya misalnya ya, membangun kapasitas ekonomi dengan mudorobah, dengan murabahah. Ya, jadi aktivitas-aktivitas yang memang bisa menciptakan nilai tambah. Dan itu yang didahulukan oleh Rasul SAW. Kalau urusan pribadi pinjam meminjam sebenarnya, ya, itu lebih diserahkan kepada al-wazi'ud dini gitu. Ini sekarang saudaramu yang perlu. Siapa tahu kamu bulan depan kamu yang kayak begini gitu. Jadi sekarang kamu bisa bantulah. Jadi lebih kepada dorongan yang dibangun itu kesadaran moral. Dorongan untuk bisa membantu karena itu bagian dari kita. Dan apa yang menimpa dia saat ini bisa jadi menimpa kita. Sehingga ketika kita tertimpa, kita juga berharap ada yang mau bantu kita. Kira-kira gitu Bu. Untuk terkait dengan pinjam-meminjam ya untuk individu. Karena itu kalau dalam ekonomi atau pasar Madinah yang saya baca, itu ya memang lebih banyak kepada proses-proses produktif ya. Jadi ada orang yang memang punya keahlian tapi tidak punya modal. Lalu dia musyawarah misalnya. Lalu dia bekerja sama ya dengan pengaturan yang diatur bersama. Ya, tanpa yang punya modal itu misalnya mendiktekan harus kayak begini-begini, tapi berdasarkan kesepakatan, keadilan. Jadi lebih kepada memang
aktivitas yang produktif, yang menciptakan nilai tambah dan berdampak sosial gitu. Itu yang membuat kemudian pasar Madinah itu besar, dan pasar ribawi ya, yang memang sangat eksploitatif yang dibangun oleh Yahudi itu akhirnya ditinggalkan orang gitu. Tidak ada yang merobohkan dia, Bu. Cuman dia ditinggalkan aja. Kalau pasar udah nggak ada yang menghuni kan, ya udah selesai aja gitu. Jadi saya pikir kalau kita bicara membangun ekosistem ekonomi syariah, kita lebih fokus ya memang kepada bagaimana melipat gandakan produktivitas ekonomi dengan tetap memegang ya prinsip-prinsip syariah. Begitu mungkin Ibu Dekan. Terima kasih Bu Dr. Asmaul. Terima kasih. Baik, begitu Bu Asmaul ya. Semoga bisa menjadi input bagi kita semua. Saya izin Tuan Guru ingin membacakan karena dari sini saya tak bisa lihat lagi. Baik, saya bacakan untuk Tuan Guru. Assalamualaikum Tuan Guru, apakah ada cara bagi mahasiswa atau pelajar agar mereka bisa investasi syariah? Saya lihat sekarang banyak aplikasi atau startup yang menyediakan tempat bagi mahasiswa atau pelajar untuk investasi dengan sangat mudah, bahkan dengan modal yang sangat kecil. Tapi mereka tidak berlabelkan syariah. Saya takut nantinya saya salah kaprah dan takut riba. Gitu. Jadi panduan ini Tuan Guru untuk mahasiswa. Maklum hari ini kan sekarang lagi viral ya, viral zamannya investasi, zamannya trading ya, mohon maaf Tuan Guru, trading yang artinya berdagang sekarang bisa berubah jadi judi. Ya, binomo yang diributin itu. Jadi kasihan nanti banyak sekali korbannya kan. Jangan sampai mahasiswa-mahasiswa kita tergiur kan tanpa ada literasi yang cukup jelas untuk membantu mereka mengambil keputusan. Terima kasih. Kalau judulnya adalah saya ingin berinvestasi, artinya kan kita punya uangnya gitu ya. Jadi kita ini punya uangnya. Kemana kita taruh uang kita? Kalau menggunakan hadis ada 4 pertanyaan di hari kiamat itu kan ya. Khusus untuk masalah uang itu ada 2 pertanyaan. Kalau yang lain itu cuma 1 yang ditanyakan kan. Masa muda habisin di mana kan begitu ya. Kemudian apalagi tuh? Ilmu dipakai buat apa gitu. Tapi kalau harta ada 2 pertanyaan. Dapat dari mana dan dipakai untuk apa. Itu mengilustrasikan betapa pentingnya berekonomi bagi seorang muslim. Jadi dimensinya itu tidak hanya dimensi profan atau duniawi, tapi juga bisa membangun pertanggungjawaban nanti. Ya. Artinya kalau kita bertanggung jawab hari ini, itu berbanding lurus dengan nanti bonus yang kita dapat di akhirat, kira-kira kayak gitulah. Tapi kalau kita melakukannya dengan serampangan, maka itu juga potensial memperberat urusan kita, kira-kira begitu. Nah, kalau bicara tentang menginvestasikan uang, ya, hal terpenting kita sudah punya. Apa itu? Ya kita sudah punya modalnya. Tinggal bagaimana. Nah, saya mengajak ya Ananda tadi untuk mari kita literasi diri kita. Kita edukasi diri kita. Dan prinsip Islam itu sederhana dalam mengedukasi diri itu. Fas'alu ahla zikri. Tanya yang punya otoritas. Tanya mereka yang punya kompetensi. Jadi bukan influencer nggak jelas di medsos misalnya. Oh iya, ini bapak-bapak kan ada tuh kayak di Instagram segala macam. Wah ini saya cuan gini. Ada 100.000 jadi 1 juta. Ternyata judi. Ya, ada yang misalnya kerjanya cuman meramal naik apa turun harga sesuatu gitu. Kalau pencet naik tiba-tiba turun rugi. Kalau pencet naik tiba-tiba beneran naik dapat uang. Itu kan judi sebenarnya. Gak usah diikuti. Jadi kita memang perlu dan itu memang kewajiban kita karena uang itu amanah. Maka kita harus edukasi. Itu butuh waktu, iya. Seminggu nggak apa-apa. Yang penting apa? Ketika kita investasi, kita sudah ada kejelasan di situ. Dan dalam konteks ekosistem ekonomi syariah, bahkan kalau kita bicara pasar saham hari ini, itu ada Islamic Index di bursa saham itu. Artinya apa? Ada saham-saham yang memang sudah diklasifikasikan segala hal terkait aktivitas ekonominya itu mutawafiqah ma'asyariah. Artinya dia tidak menjual belikan barang-barang yang diharamkan, kemudian tidak ada proses-proses yang dilarang oleh Islam, sehingga dia kemudian masuk dalam indeks syariah. Seakan dipilih di indeks syariah itu. Dan perusahaannya bagus-bagus gitu. Daripada kemudian misalnya ya menaruh uang kita di
di investasi nggak jelas. Atau kalau mau lebih mudah, taruh uangnya misalnya di bank syariah yang menggunakan prinsip mudharabah misalnya. Ada bagi hasil di situ gitu. Kalau misalnya mau misalnya atau merasa sudah cukup, tidak mau dapat bagi hasil, ya silahkan diwadiahkan, ya dititip saja. Ya, seperti kita menitip uang gitu. Jadi tanpa ada imbal hasil dari proses produktif ya dari mudharib itu. Jadi akadnya akad wadiah. Artinya apa? Yang ingin saya katakan, instrumen investasi syar'i yang legitimate dan kredibel itu sudah banyak di sekitar kita. Perlu literasi, iya. Siapa yang meliterasi kita? Bisa orang lain yang ahli, bisa juga diri kita. Dan kalau mahasiswa, saya yakin sudah lebih dari mampu untuk mengedukasi diri. Makasih. Wallahu a'lam bishawab.